Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah tutup tahun ini dengan kita menyanyikan lagu Dia yang Dijanjikan. Lesu dan lelah, terpuruk dalam lembah kekelaman. Terima kabar bahagia, menantikan Dia yang telah dijanjikan. Ku jatuh dalam dosa, kesukaran masih menaungi kita. Kini tiba saatnya, hadirlah Sang Raja, berkuasa bertata. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari sambut Dia, Sang Penyelamat bagi hidup kita. Yesus, Yesus, Yesus namanya, pembawa damai sejahtera. Terpujilah Dia selamanya. Kesukaran masih menaungi kita. Kini tiba saatnya, hadirlah Sang Raja, berkuasa bertata. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari sambut Dia, Sang Penyelamat bagi hidup kita. Yesus, Yesus, Yesus namanya, pembawa damai sejahtera. Terpujilah Dia selamanya. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari sambut Dia, Sang Penyelamat bagi hidup kita. Yesus, Yesus, Yesus namanya, pembawa damai sejahtera. Terpujilah Dia. Oh, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari sambut Dia, Sang Penyelamat bagi hidup kita. Yesus, Yesus, Yesus namanya, pembawa damai sejahtera. Terpujilah Dia, besar kuasanya, Raja segala raja selamanya. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Di penghujung tahun 2020 ini,
marilah kita mensyukuri perjalanan kasih Tuhan yang merupakan anugerah daripada Tuhan. Mari kita menaikkan pujian kita yang terbaik bagi Tuhan, Sang Terang Kehidupan. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang bergaul, bila musikmu bergaul, angkatlah puji-pujian. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, kasih setianya memelihara kehidupan semesta. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan bagi saudara. Salam sejahtera bagimu juga. Adalah sebuah buku kehidupan yang bertuliskan kisah perjalanan waktu. Siang dan malam datang dan berlalu. Ada siang terang nan tentram, ada pula malam gelap mencekam. Di sepanjang perjalanan waktu kehidupan, kemanakah engkau berjalan? Adakah langkahmu mencetak tapak karya bijaksana? Adakah waktu hidupmu tak sia-sia? Lembaran perjalanan kehidupan di sepanjang tahun ini memang diwarnai mendung dan gelap. Kita berjalan dalam langkah yang berat. Pandemi COVID-19 membuat perjalanan kita terhambat. Tapi Tuhan tak berhenti berkarya. Dia sedang membentuk kita menjadi umat yang berhikmat. Dia memberi kita kekuatan agar dapat menempuh perjalanan dengan selamat. Kehadiran dan karya kasih setianya tak pernah terlambat. Tuhan senantiasa hadir memelihara kehidupan kita. Karena itu marilah kita memuji kesetiaan Tuhan yang tiada bertara. Setiamu Tuhanku, tiada
Kala kita melihat catatan lembar kehidupan, adakah kita menemukan goresan dosa nan hitam dan kelam yang menutupi terang anugerah Tuhan? Marilah kita tunduk di dalam penyesalan dan pertobatan. Umat dipersilahkan mengaku dosa dalam suasana hening. Ya Tuhan, bersihkanlah kami dari dosa. Basuhlah kami dengan anugerah kasih-Mu. Hapuskanlah segala kesalahan kami. Jadikanlah kami lebih putih daripada salju. Buatlah hati kami tahir, dan perbaruilah batin kami dengan roh-Mu. Amin. Ingin berperangai laksana Tuhanku, lemah lembut dan ramah dan manis budiku. Tetapi sungguh sayang, ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Anugerah kasih Tuhan memulihkan kehidupan. Lembar-lembar hitam nan kelam diubahnya menjadi putih dalam pengampunan. Seperti tertulis dalam Lukas 1 ayat yang ke-78 sampai 79 yang berbunyi demikian. Oleh rahmat dan belas kasihan Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Syukur kepada Allah. Mari kita agungkan Tuhan yang telah menganugerahkan damai dan pengampunan. Damai-Mu Kau beri dan
jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkaulah Sang Penuntun kehidupan ini, pandulah langkah-langkah kami dengan sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, agar kami mampu menangkap inspirasi sabda suci. Di dalam Kristus Tuhan kami, amin. Bacaan Alkitab pada hari ini diambil dari 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 sampai 14. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 sampai 14 berbunyi demikian. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan, bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Berbahagialah kita yang mendengar dan memelihara firman Allah di dalam kehidupan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya kita semua? Di akhir tahun hari ini, saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik dan selalu penuh dengan sukacita. Jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari ikut ibadah pada hari ini bersama dengan keluarga, kita boleh memberikan senyum sukacita kita kepada mereka yang ada di sebelah kanan kiri kita. Bagi yang saat ini sedang beribadah sendiri, boleh nanti setelah ibadah juga kita memberikan salam kepada anggota keluarga kita, kepada sahabat kita, kepada saudara-saudari kita, untuk kita bisa bersama-sama menikmati penghujung tahun pada tahun ini. Hari ini kita akan bersama-sama merangkum
seluruh perjalanan kehidupan kita di tahun 2020 ini dengan tema siap melangkah dalam terang dan hikmat Allah. Jemaat yang terkasih, pengalaman pertama itu selalu memberi kesan tersendiri buat kita. Segala sesuatu yang pertama kali kita rasakan, yang pertama kali kita alami, selalu memberi kesan tersendiri. Saya masih ingat waktu dulu pertama kali saya masuk ke dalam tim sepak bola sekolah saya. Saya begitu semangat untuk berlatih karena saya membayangkan bahwa nanti dalam pertandingan saya akan menjadi salah satu pemain dan juga nantinya akan menjadi juara. Saya berlatih dengan sungguh-sungguh dan semua memori itu begitu mudah untuk saya ingat kembali. Mungkin juga di dalam kehidupan kita ada banyak pengalaman pertama yang pernah kita rasakan. Pengalaman pertama waktu mulai bekerja. Pengalaman pertama waktu mendidik anak-anak langsung mengerjakan pekerjaan rumah mereka. Pengalaman pertama bahkan di kondisi sekarang ini kita ada di masa-masa pandemi. Akhir tahun mungkin bukan pengalaman pertama bagi kita, tetapi tahun 2020 adalah pengalaman pertama buat kita semua untuk menghadapi pandemi yang ada pada saat ini. Ada banyak orang yang berkata, kalau tahun ini kalendernya lain, Januari, Februari, Maret, pandemi, lalu Desember. Ada juga yang mengatakan di sosial media, rasanya baru aja tutup mata, waktu membuka mata tiba-tiba udah akhir tahun aja. Tidak terasa Bapak Ibu Saudara-saudari, tahun ini berlalu dengan begitu cepat. Tetapi di saat yang sama juga, tahun ini berlalu dengan begitu berat. Ada banyak momen yang mungkin karena saking cepatnya durasi tahun ini, terlewat begitu saja. Dan juga mungkin karena kita terbeban berat dengan situasi saat ini, momen-momen yang indah itu tidak lagi betul-betul bisa kita rasakan. Hari ini kita bersama-sama diantar oleh firman Tuhan untuk memahami salah satu tokoh di dalam Alkitab, yaitu Salomo. Kita kenal Salomo adalah tokoh yang sangat dekat dengan hikmat. Salomo dan hikmat bagaikan sepasang yang tidak bisa dipisahkan. Maka dari itu mari kita melihat apa yang ingin firman Tuhan ajarkan kepada kita di akhir tahun ini. Salomo juga sedang menghadapi situasi yang berat pada saat itu. Salomo bertemu dengan pengalaman pertamanya, yaitu memimpin bangsa Israel. Salomo berbeda dengan Daud. Kita kenal Daud adalah seorang yang penuh dengan perjuangan. Kita bahkan bisa membaca kisahnya, bagaimana jatuh dan bangunnya seorang Daud untuk dia bisa berjuang bagi bangsanya. Tetapi Salomo, anaknya Daud, tidak punya pengalaman yang sama. Dan Salomo untuk pertama kalinya, dia harus memimpin bangsa Israel. Ada beberapa faktor yang membuat Salomo menjalankan tugasnya dengan begitu berat. Faktor yang pertama, karena usianya yang masih sangat muda. Di usianya yang masih muda itu, justru dia mengemban status sebagai seorang raja. Raja itu punya jabatan yang paling tinggi. Raja harus menjadi panutan. Raja harus menjadi teladan. Raja pasti didengar, dan raja harus mampu memimpin. Semua beban ini sekarang ada di pundaknya Salomo. Sayangnya, kalau berkaca pada situasi sekarang ini, mungkin kita juga bisa ragu. Apakah mungkin seseorang yang tidak punya pengalaman bisa memimpin sebuah bangsa? Apa buktinya? Dan untuk itulah faktor yang kedua yang menjadi beban berat bagi Salomo. Dia belum punya pengalaman. Pengalaman untuk memperjuangkan kebenaran. Tidak seperti ayahnya yang punya banyak pengalaman untuk memperjuangkan bangsanya. Maka dari itu Salomo menjalani kehidupannya di bawah bayang-bayang Daud yang punya banyak pengalaman, yang punya banyak cerita kemenangan,
yang punya banyak kisah bagaimana roh Tuhan memang betul-betul menolongnya. Dan kita percaya bahwa ketika Salomo berada dalam status raja, roh Tuhan itu juga ada padanya. Maka itu di dalam penghiburan bagi Salomo, Tuhan hadir lewat firman-Nya. Tuhan memakai orang-orang yang ada di sekitar Salomo, rakyat yang ada pada saat itu bersama dengan mereka. 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 47 mengatakan bahwa setiap orang berharap Allah membuat nama Salomo lebih masyhur daripada nama Daud dan tahtanya lebih agung. Ini merupakan bentuk dukungan dari orang-orang yang ada di sekitar mereka saat itu. Supaya Salomo meskipun dia punya tanggung jawab yang berat, dia tetap bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Maka dari itu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kira-kira apa yang dialami Salomo juga hampir sama dengan apa yang saat ini tengah kita jalankan. Tahun 2020 bisa menjadi tahun yang begitu berat buat kita semua. Tahun yang penuh tantangan, tahun yang penuh dengan cobaan, tahun yang penuh dengan dinamika yang sangat cepat. Kita perlu segera mengganti segala sesuatunya dengan cepat. Kita perlu mengubah cara kita bekerja, mengubah cara belajar, mengubah cara kita melayani untuk Tuhan. 2020 memang begitu berat. Tetapi bisa jadi tahun 2020 ini sebetulnya hanya titik kecil dari perjalanan kehidupan kita semua. Tahun 2020 ini bukan hanya sekadar menjadi pengalaman pertama untuk kita semua, tetapi juga menjadi pengalaman yang berkesan untuk kita. Ada banyak situasi yang kita hadapi di tahun ini. Ada banyak sesuatu yang di luar dugaan kita terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau mau digambarkan, mungkin kita merencanakan tahun 2020 ini dalam sebuah lingkaran. Dan 2020 sebetulnya hanya titik kecil dalam rencana kehidupan kita. Tetapi pernahkah kita menyadari bahwa penyertaan Tuhan jauh lebih besar dari apa yang pernah kita bayangkan? Mungkin kita membayangkan bahwa hidup kita di tahun 2020 tadinya kita akan menjadi lebih sukses, kita akan lebih dari cukup secara ekonomi, kita akan merasa bahwa Tuhan mencukupi kehidupan kita semua, membuat kita bisa lebih tersenyum. Tetapi ketika tahun 2020 ini ada, pandemi ini berjalan, dan kita tidak tahu kapan akan berakhir, tetapi percayalah bahwa tangan Tuhan selalu bisa memeluk dan mendekap kita dengan sungguh-sungguh. Tangan Tuhan itu selalu membuat kita merasa disertai olehnya. Lingkaran rencana atau garis rencana yang kita buat di tahun ini mungkin tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penyertaan Tuhan yang lebih luas. Penyertaan Tuhan tidak akan pernah bisa kita bayangkan atau kita maknai atau kita pahami kalau kita tidak punya hikmat. Maka dari itu hari ini kita akan bersama-sama melihat bahwa hikmat itu menjadi sesuatu yang penting. Dan dia bukan hanya menjadi hal yang penting dalam kehidupan kita, tetapi kita membutuhkan hikmat itu hadir di dalam kehidupan kita. Karena hanya dengan hikmat, kita bisa mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Hanya dengan hikmat, kita bisa menjadi lebih tenang untuk menghadapi setiap gelombang hidup yang datang menerpa kita. Maka dari itu saya sering mengatakan bahwa hikmat itu adalah jembatan. Hikmat itu jembatan yang menghubungkan antara iman dan perbuatan. Ada banyak orang di situasi sekarang ini ketika pandemi datang merasa bahwa betul ya, sepertinya Tuhan sedang memberi kita waktu untuk menguatkan iman kita. Saya juga tahu banyak di antara kita
yang secara iman pada saat ini kualitasnya lebih bertambah. Tetapi tanpa hikmat, kita tidak bisa mengaplikasikannya di dalam perbuatan. Tanpa hikmat Tuhan, kita tidak bisa menunjukkan besarnya iman kita di dalam perilaku kehidupan kita. Maka dari itu kita betul-betul membutuhkan hikmat. Rangkuman tahun 2020 ini menunjukkan bahwa hikmat itulah terang yang bisa membawa kita berjalan dengan nyaman. Hanya dengan hikmat dari Tuhan, kita bisa berjalan dengan tenang dan aman. Hikmat membuat kita semakin mudah dan semakin mengerti, semakin memahami setiap maksud Tuhan. Hikmat membuat kita juga menjadi orang-orang yang bisa mempertimbangkan segala sesuatunya dengan sangat baik. Hikmat adalah kebutuhan dalam menghadapi masa pandemi yang panjang ini. Kita semua tadinya berharap menjelang akhir tahun 2020 pandemi sudah berakhir. Namun rasanya kita masih ada dalam proses menuju berakhirnya pandemi itu. Maka dari itu, mulai sekarang kita harus belajar dari Salomo. Ketika dia menghadapi situasi yang berat, dia mengingat ada Tuhan yang menolongnya. Dia mengingat bagaimana segala sesuatu terjadi di dalam kehidupan keluarganya, khususnya ayahnya Daud di dalam bacaan kita tadi, yang betul-betul menolong kehidupan Daud pada saat itu. Yang juga akan menolong Salomo dalam menghadapi kehidupannya sebagai seorang raja. Jemaat yang terkasih, mengingat adalah kuncinya. Mari di akhir tahun ini kita coba untuk mengingat setiap kebaikan Tuhan. Tadi di awal kita sadar bahwa tahun ini rasanya berlalu begitu cepat. Tetapi tidak boleh juga kita melupakan setiap kebaikan Tuhan. Mari kita coba ingat apa saja kebaikan yang sudah Dia berikan di dalam kehidupan kita. Salomo mengajarkan kepada kita bahwa dia bisa mengingat setiap peristiwa di dalam kehidupannya, sehingga dia betul-betul percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong dan menyertainya. Salomo sadar dia adalah seorang raja yang tidak bisa bekerja tanpa tuntunan Tuhan. Begitu juga dengan kita. Sadar akan kehadiran Tuhan ketika kita bisa mengingat setiap kebaikan-kebaikannya. Kebaikan Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Yang paling penting juga, mengingat kebaikan Tuhan bukan hanya terucap lewat perkataan, tetapi harus hidup di dalam hati kita. Dan pada akhirnya kita pun bisa berkata, memang di tahun ini tanpa Tuhan aku gak bisa berbuat apa-apa. Ada banyak cara Tuhan hadir di dalam kehidupan kita semua. Mari coba sekali lagi kita ingat setiap kebaikan Tuhan yang Ia hadirkan untuk kita semua di tahun ini. Dia memberikan kita nafas hidup, Dia memberikan kita kesehatan, Dia memberikan kita kecukupan dalam kehidupan kita. Itu hal-hal yang kecil. Tetapi ketika kita ada dalam kesulitan, misalnya ketika kita berduka, Tuhan menghadirkan penghiburan lewat orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita kehilangan pekerjaan, ada banyak di antara kita yang diberi kreativitas oleh Tuhan, sehingga bisa menemukan cara untuk kembali berkarya di dalam kehidupan kita. Ketika kita kesepian, ketika kita mendapat informasi bahwa salah satu cara menangani pandemi ini adalah dengan tidak bertemu banyak orang, kita bisa merasa kesepian, tetapi Tuhan hadirkan kegiatan-kegiatan secara online, kita bisa bertegur sapa. Ketika kita kesulitan waktu selama ini karena kita sibuk bekerja di luar, sekarang kita punya banyak waktu untuk bersama dengan keluarga. Sampai kadang-kadang kita bingung mau ngapain lagi bersama dengan keluarga. Dan bukankah itu semua bentuk kebaikan Tuhan?
Ketika kita berhasil mengingat semua kebaikan Tuhan, disitulah sebetulnya yang namanya berkat Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengingat setiap kebaikan Tuhan, itulah berkat yang Dia beri dalam hidup kita. Tanpa kita sadari, kita sering melewatkannya begitu cepat. Kita sering berfokus hanya pada masalah yang kita hadapi. Dan kita lupa bahwa Tuhan selalu menyertai kita, Dia selalu memberi berkat-Nya kepada kita semua. Maka itu mintalah hikmat kepada Tuhan. Karena hanya dengan meminta hikmat, kita betul-betul bisa semakin ingat bagaimana Tuhan menolong kita di dalam kehidupan kita. Mari kita kembali lihat kisahnya Salomo. Awalnya Salomo hanya berpikir tentang tanggung jawabnya yang paling berat. Kira-kira hidup kita juga sama seperti Salomo. Kita hanya berpikir tentang apa yang saat ini paling berat untuk kita hadapi. Dan kita mendoakannya, kita mengatakannya dan memohon pertolongan kepada Tuhan. Tetapi ketika Salomo sungguh-sungguh mau mengarahkan hatinya dan hidupnya kepada Tuhan, Salomo waktu itu minta di 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-9, hati yang paham untuk menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Dan yang Tuhan berikan di ayat yang ke-11 sampai 14. Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Tuhan memberikan hati yang penuh hikmat dan pengertian. Bukan itu saja, Tuhan melengkapi kehidupan Salomo. Itu semua terjadi ketika hikmat hidup di dalam hati kita. Ketika hikmat menjadi satu bagian yang tidak pernah terpisahkan di dalam kehidupan kita. Hati yang penuh dengan hikmat akan membuat kita makin paham maksudnya Tuhan. Hati yang penuh hikmat membuat kita makin dewasa dalam menjalani hidup dan menyikapi tantangan-tantangan kehidupan. Hikmat membuat kita makin fokus pada apa yang harus kita lakukan dan kita kerjakan. Hikmat membuat kita mengerti dan makin tahu mana yang baik dan benar untuk dilakukan pada saat ini. Hikmat membuat kita siap dan berani menghadapi segala ketakutan. Kalau kita sungguh-sungguh meminta hikmat pada Tuhan, maka semua akan dilengkapi oleh Tuhan. Kita nggak perlu lagi khawatir. Kita bisa tetap fokus, makin fokus untuk melakukan semua hal yang baik di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti cukupkan. Pikiran kita ini seringkali dikacaukan dengan masalah-masalah yang ada. Gimana kalau nanti tidak berhasil? Gimana kalau nanti tidak cukup secara keuangan? Gimana kalau gereja kita tidak bisa melakukan pelayanan lagi? Gimana kalau nanti tahun 2021 menjadi tahun yang lebih kacau? Hikmat membuat kita semakin fokus kepadanya dan membuat kita semakin berserah, semakin cerah jalan kita, bukan semakin penuh dengan ketakutan, tetapi semakin penuh dengan ketenangan. Tahun 2020 ini saya menggambarkannya seperti senter yang terangnya luar biasa cerah tapi cepat habis baterainya. Karena kita mengisi hanya dengan tenaga kita sendiri. Kita lupa bahwa kehidupan kita harus kita isi juga dengan hikmat dari Tuhan. Maka dari itu, isilah hati kita dengan hikmat dari Tuhan.
Akhir tahun ini adalah waktunya untuk kita mengganti baterai kita supaya senter nyala terang itu semakin dapat terlihat. Akhir tahun ini adalah titik akhir 2020 sekaligus menjadi titik awal 2021. Maka itu untuk memasuki tahun yang akan datang, marilah kita perkuat diri kita. Kita meminta hikmat kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau saat ini kita sedang takut, sedih, khawatir, dan hal-hal yang tidak menyenangkan ada di dalam perasaan kita, bawalah semuanya kepada Tuhan. Ingatlah setiap kebaikannya satu persatu. Mintalah hikmat kepadanya dan pasti Dia menyertai kita, Dia menerangi jalan hidup kita di tahun yang akan datang. Selamat menikmati akhir tahun ini dan selamat menyambut tahun yang akan datang dengan hikmat Tuhan. Tuhan memberkati kita. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur ketika Engkau terus melengkapi kehidupan kami. Dan pada hari ini kami sadar di penghujung tahun ini kami sangat membutuhkan hikmat dari-Mu. Hikmat-Mu sangat menerangi jalan kehidupan kami, membuat kami siap melangkah di tahun yang akan datang. Jika pada hari ini kami sedang menghadapi ketakutan, kesedihan, kekhawatiran akan berbagai hal, kiranya Tuhan jamahlah hati kami masing-masing. Taruhlah hikmat-Mu di dalam hati kami, supaya kami bisa semakin merasakan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami semakin yakin Engkau akan menolong kami menghadapi berbagai situasi yang sulit. Kami selalu percaya bahwa setiap kali kami menghadapi kesulitan, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Tolonglah kami menjalani kehidupan kami di tahun yang akan datang. Kami bersyukur untuk kehidupan kami di tahun 2020 yang penuh dengan tantangan, dan hari ini kami sadar Engkau selalu menyertai kehidupan kami sepanjang tahun ini. Kiranya ya Tuhan, kehidupan kami bersama dengan keluarga, kehidupan kami di dalam pekerjaan, kehidupan kami di dalam pendidikan, di dalam setiap rancangan-rancangan yang kami buat, Engkau selalu ada di dalamnya. Berikanlah kami hikmat untuk menimbang semua hal yang dapat kami lakukan dengan baik, dan kami bisa menjadi orang-orang yang bijaksana. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk pelayanan di gereja-Mu. Engkau menyertai mereka semua yang terus setia melayani. Engkau juga menyertai kami yang menikmati setiap pelayanan, supaya hati kami juga semakin Tuhan gerakkan untuk selalu fokus kepadamu di dalam kehidupan kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudari kami yang saat ini tengah dalam kondisi sakit. Engkau memberikan kepada mereka kesehatan dan kekuatan.
Juga kami berdoa untuk penanganan pandemi COVID-19 di negara kami. Engkau menyertai semua pihak yang terlibat, pemerintah, tenaga medis, sekaligus juga kami semua, supaya kami bisa terus menjaga diri dan menjaga orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, inilah doa yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tahun demi tahun telah berlalu, tetapi kasih Tuhan ada selalu. Karena itu bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan dapat kita berikan dengan cara yang pertama, jemaat dapat melakukan transfer ke rekening yang tertulis di bawah ini. Kemudian kita juga dapat melakukan scan QR Code GKI Residen Sudirman, atau jemaat dapat mengumpulkan di dalam amplop dan diserahkan ke kantor gereja pada jam kerja, atau bisa juga dimasukkan di dalam kotak persembahan yang ada di dalam gedung gereja, atau bisa juga jemaat mengumpulkan di dalam amplop dan kemudian memberikannya pada saat nanti kita beribadah kembali di gedung gereja ini. Persembahan kita iringi dengan menyanyikan lagu Hidup Kita Yang Benar. Kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah tergebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Bapa, terimalah persembahan kami, ungkapan syukur atas karya kasih-Mu di sepanjang tahun ini. Kiranya persembahan ini memuliakan Engkau dan berguna bagi karya pelayanan gereja-Mu. Di dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di penghujung tahun 2020 ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Apakah besok keadaan akan tenang dan damai, ataukah akan penuh dengan ketakutan? Tapi sebagai orang percaya kita yakin bahwa Tuhan ada di dalam setiap langkah perjalanan kita. Karena itu marilah kita melangkah dengan penuh hikmat. Teruslah berjalan dalam iman dan pengharapan. Kita memang tidak tahu hari esok, tapi kita tahu siapa yang pegang hari esok.
dan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Saudara-saudari kekasih Tuhan, selamat melanjutkan perjalanan kehidupan. Ini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. ini dan selamanya. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya, 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 amin, amin, Detik-detik pergantian tahun hampir tiba. Tergetar dada dalam cemas dan sejuta rasa. Beribu kenangan masih hangat di pelukan tahun 2020. Namun ku harus mengarahkan langkah di sepanjang tahun 2021. Kini tiba
Selamat mengakhiri tahun 2020 dengan penuh syukur. Selamat menyambut tahun 2021 dengan penuh semangat. Tuhan beserta kita senantiasa.